Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan takwalah kita dapat mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Faldi Ramli, eh, dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan menggunakan eh, analogi saya atau penjelasan terkait dengan hasil bacaan saya terkait dengan materi yang kemudian sudah Ibu jelaskan dalam pertemuan-pertemuan dalam mengikuti mata kuliah yang kemudian Ibu bimbing. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi bab 9. Jadi materi dalam bab 9 ini adalah analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Jadi di dalam menganalisis bisnis dan studi kelayakan usaha itu, menurut pandangan saya adalah analisis merupakan salah satu cerminan atau salah satu bentuk observasi yang kemudian orang ketahui atau orang mencari tahu yang namanya tentang bisnis dalam studi kelayakan usaha itu sendiri. Itu menurut pandangan atau analogi saya terkait dengan materi yang berada dalam bab 9 itu sendiri. Jadi di dalam menjalankan satu usaha atau satu bisnis, para pemilik perusahaan mereka harus mengetahui yang namanya tentang proses atau mekanisme yang kemudian mereka memproduksi suatu barang dan jasa agar bisa memasarkan atau bisa menjualkan kepada konsumen guna memenuhi faktor yang kemudian mereka ciptakan atau barang yang kemudian mereka ciptakan itu agar bisa menghasilkan output atau pendapatan agar bisa melangsungkan perusahaan atau bisnis mereka itu sendiri. Jadi dalam materi ini terkait dengan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha ini ada beberapa poin-poin penting atau ciri-ciri yang penting dalam materi pada bab 9 itu sendiri. Jadi yang pertama, pentingnya studi kelayakan bisnis. Jadi di dalam menjalankan satu bisnis itu sangat penting untuk bersaing di tingkat internasional dengan pesaing-pesaing bisnisnya atau dalam perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga untuk mencukupi atau bisa mendapatkan suatu laba agar bisa mendongkrak atau memajukan bisnisnya itu. Jadi dalam studi kelayakan bisnis itu adalah merupakan satu bisnis baru dimulai atau dikembangkan terlebih dahulu. Harus diadakan penelitian apakah bisnis yang akan dirintis dan dikembangkan menguntungkan atau tidak. Bila menguntungkan, apakah keuntungan itu memadai dan diperoleh secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi untuk orang suatu perusahaan agar dia bisa mengetahui tujuan dari dia menjalankan mekanisme perusahaannya itu atau bisa menjualkan satu barang dan jasa, dia harus menelusuri atau melakukan penelitian terhadap sejauh mana pendapatan yang kemudian si perusahaan itu peroleh. Jadi dia sudah mengetahui dari hasil penjualannya itu, maka dia bisa mengetahui tujuan daripada dia menciptakan satu faktor produksi atau satu barang dan jasa itu sendiri. Akan tetapi ekonomis dan sosial kurang memberikan manfaat. Untuk itu ada studi atau analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui layak atau tidak suatu bisnis dilaksanakan atau dikembangkan, yaitu yang pertama studi kelayakan usaha dan yang kedua analisis SWOT. Jadi yang menurut pandangan saya di sini, studi kelayakan usaha itu adalah salah satu cara atau cerminan untuk menelusuri atau mengobservasi satu bentuk barang dan jasa atau sumber daya yang kemudian perusahaan miliki agar bisa menjualkan kepada konsumen. Itu
apa layak atau tidaknya itu tergantung dari uh, proses atau mekanisme yang berada dalam perusahaan itu sendiri. Itu menurut pandangan saya. Dan kemudian dari hasil atau penelitian dari bisnis itu pada prinsipnya bisa digunakan antara lain yang pertama untuk merintis usaha baru. Jadi apabila dalam jangka atau dalam satu periode tertentu, apabila satu perusahaan atau pembisnis itu sendiri, apabila dia sudah mengetahui hasil pendapatan atau laba yang kemudian dia peroleh, maka dia mampu bisa membuka atau mampu merintis usahanya yang baru atau bisa membuka cabangnya yang baru. Itu tujuan daripada satu perusahaan apabila dia sudah mengetahui sejauh mana pendapatan yang kemudian dia miliki. Dan kemudian dan yang kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi dalam satu perusahaan atau dalam satu pembisnis, apabila mereka sudah menjalankan satu proses produksi atau satu penjualan dalam menjalankan pemasaran atau bisnisnya itu, maka dia tidak repot-repot lagi untuk mencari tahu yang namanya boleh atau tidaknya satu barang dan jasa yang perlu ia ciptakan atau dia produksi. Karena dalam hal ini sejauh mana dia sudah membuka cabang-cabangnya atau dalam perusahaan itu dia sudah membuka cabangnya, maka dia sudah tidak pusing-pusing lagi untuk membuka cabang yang lain, karena dia sudah mengetahui hasil dari pendapatan atau dari perusahaannya itu. Maka dia fokusnya ke satu titik atau satu perusahaannya yang dia kelola atau para pembisnis yang dia kelola dalam satu periode itu sendiri. Dan yang kemudian untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi hasil dari penjualan atau keuntungan yang dia peroleh, maka dia bebas dan wajib untuk menginvestasikan hasil yang atau pendapatan serta laba yang kemudian dia miliki. Maka dalam satu periode tertentu hasil dari investasinya itu bisa memberikan proyek atau keuntungan bagi pembisnis-pembisnis yang lain atau para perusahaan-perusahaan yang lain apabila dia sudah mengetahui pendapatan atau laba yang kemudian dia peroleh. Dan yang kemudian dalam studi kelayakan usaha atau bisnis itu ada yang namanya proses. Jadi dalam proses-proses itulah satu perusahaan mampu mengetahui yang namanya tujuan daripada dia menciptakan satu faktor produksi atau satu barang dan jasa itu. Dia harus melewati berbagai rintangan, berbagai cobaan agar bisa mencapai tujuan atau keinginan dari perusahaannya itu. Adapun proses-proses di sini adalah tahap penemuan ide atau penemuan gagasan, dan yang kedua tahap memposisikan tujuan, dan yang ketiga tahap analisis. Jadi menurut pandangan saya di sini terkait dengan tahap penemuan ide atau penemuan gagasan. Jadi seorang pengusaha atau seorang pembisnis dalam menjalankan satu perusahaannya itu dia perlu mencari tahu yang namanya ide atau gagasannya agar dia bisa mempunyai konsep tersendiri agar bisa mencapai tujuannya atau tujuan daripada perusahaannya itu. Itu yang dimaksud dengan tahap atau proses dalam menentukan ide atau gagasan. Dan yang kemudian tahap memposisikan tujuan. Jadi menurut pandangan saya di sini bahwa tujuan itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi apabila satu perusahaan sudah mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya atau tujuannya itu, maka dia mampu mempersiapkan berbagai bentuk persiapan atau proses-proses yang kemudian ia jalankan atau tugas-tugas serta aktivitas apa yang perlu dia lakukan agar mencapai tujuannya itu. Misalnya dalam satu bisnis UKM secara kecil-kecilan, bahwa salah satu perusahaan memproduksi yang namanya tentang satu barang dan jasa, dikatakan saja mengenai dengan tahu isi atau tempe. Jadi setiap
seseorang yang berprofesi sebagai menciptakan satu barang yaitu tahu isi, maka langkah-langkah apa yang harus dia lakukan agar bisa menciptakan tahu isi atau tempe itu sendiri, yaitu dengan tujuan. Maka ada berbagai aspek atau faktor yang kemudian ia siapkan agar bisa mencapai tujuannya itu dengan menggunakan atau bisa menciptakan tahu isi atau tempe. Itu menurut pandangan saya yang sederhana agar bisa menjelaskan terkait dengan proses dan studi kelayakan usaha. Dan yang kemudian proses studi kelayakan bisnis di sini adalah terkait dengan gagasan usaha, tujuan atau visi dan misi, dan kemudian analisis atau evaluasi. Jadi di dalam satu perusahaan atau para pembisnis ini dalam satu jangka waktu tertentu atau dalam satu periode tertentu mereka itu mempunyai satu visi dan misi, yaitu dengan cara menganalisis atau mengevaluasi dari faktor atau proses-proses serta aktivitas yang kemudian mereka jalankan dalam perusahaan itu sendiri, yaitu dengan mengevaluasi yaitu satu pasar, dan yang kedua produksi atau operasi, dan yang ketiga manajemen, dan yang keempat keuangan, dan yang kelima ekonomi. Jadi menurut pandangan saya di sini yaitu terkait dengan poin pertama yaitu pasar. Jadi dalam satu perusahaan atau dalam satu bisnis itu, apabila mereka sudah menciptakan berbagai bentuk faktor produksi atau barang dan jasa, maka tujuan daripada mereka menciptakan satu barang dan jasa itu, mereka menjualkan atau memasarkan di pasar. Jadi definisi pasar adalah di mana pertemuan antar konsumen dan produsen, mereka melakukan pertukaran atau transaksi agar bisa memuaskan produsen dan konsumen. Itu menurut pandangan saya terkait dengan analisis atau evaluasi terkait dengan poin pasar, dan yang kemudian produksi atau operasi. Di dalam perusahaan mereka melakukan faktor produksi itu atau operasi agar bisa menciptakan satu barang dan jasa itu. Mereka harus memberikan yang namanya tentang gaji atau upah terhadap karyawan yang berada dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Jadi pengorbanan atau pengeluaran yang kemudian dikeluarkan bagi pihak perusahaan agar para karyawan ini mereka bisa bekerja keras agar bisa menghasilkan yang namanya output atau barang dan jasa itu sendiri, agar bisa mencapai tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Dan yang kemudian keputusan. Jadi keputusan di sini yaitu setiap pemilik perusahaan mereka melakukan yang namanya aktivitas faktor produksi atau melakukan bisnisnya itu, mereka harus melakukan yang namanya keputusan agar bisa mencapai sasaran atau bisa mencapai tujuan dengan baik dan benar, yaitu dengan dilaksanakan GO dan tidak dilaksanakan non GO. Itulah poin-poin penting yang kemudian terkait dengan materi yang kemudian saya jelaskan. Dan yang kemudian terkait dengan kriteria investasi. Jadi kriteria investasi itu sangat penting dalam suatu perusahaan agar bisa meningkatkan yang namanya pendapatan dari suatu perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan terkait dengan materi pada bab 9, yaitu terkait dengan materi analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.